Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video presentasi proyek studi kelayakan investasi yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Sukma Yulanda, Melani, Indi Kapitriani, dan Tommy Gunawan. Proyek ini dipandu oleh Bapak Abdul Salam SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan investasi. Fokus utama penelitian kami adalah melakukan analisis komparatif terhadap 3 saham terkemuka di Bursa Efek Indonesia, di antaranya PT Siantar Top, PT Mayora Indah Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur. Latar belakang pemilihan ide ini didasarkan pada posisi ketiga emiten sebagai pemain utama di sektor konsumsi dengan kapitalisasi pasar yang signifikan, di mana kami melihat adanya peluang untuk membantu investor mengatasi kesulitan dalam memilih saham yang tepat melalui pemahaman mendalam tentang kinerja keuangan, potensi pertumbuhan, dan resiko investasi yang real di pasar modal Indonesia. Analisis pasar industri dan operasional. Berdasarkan analisis pasar kami, PT Indofood dan PT Mayora memiliki keunggulan merek yang sangat kuat, sementara PT Siantar Top menunjukkan agresivitas dalam inovasi produk. Namun, industri ini tetap menghadapi tantangan besar berupa fluktuasi harga bahan baku global seperti gandum dan minyak sawit mentah serta risiko valuta asing. Untuk mendukung ketajaman analisis ini secara operasional, proyek kami memproyeksikan kebutuhan belanja modal atau CAPEX sebesar 1.200.000.000 rupiah yang dialokasikan khusus pengadaan sistem analitik data premium seperti Bloomberg atau Refinitiv. Hal ini krusial agar tim analisis yang berbasis di Jakarta dapat memantau pergerakan harga komoditas secara real time guna memproyeksikan harga pokok penjualan ketiga emiten tersebut secara presisi yang didukung oleh tenaga profesional dengan sertifikasi wakil manajer investasi. Analisis finansial 1, analisis finansial 2, dan analisis finansial 3. Dalam tinjauan finansial yang dalam menggunakan data real periode 2023 hingga 2024, kami menemukan karakteristik yang berbeda dari masing-masing perusahaan melalui rasio CEMEL. PT Siantar Top atau STTP tampil menonjol dalam aspek kecukupan modal dan efisiensi laba bersih. Sementara PT Mayora Indah Tbk unggul dalam efisiensi manajemen operasional dan PT Indofood Sukses Makmur memimpin dalam kualitas aset melalui integrasi rantai pasok yang sangat kuat dari hulu ke hilir. Menggunakan prinsip time flow of money dengan metode discount cash flow dan cost of equity yang menggunakan input risk free rate Indonesia sebesar 5,99%. Kami melakukan penilaian evaluasi yang objektif. Hasil menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki tingkat keamanan atau margin of safety yang paling tinggi karena harga pasarnya masih berada di bawah nilai wajar. Sehingga kami memberikan rekomendasi beli. Untuk PT Mayora, kami menyarankan posisi taha karena harga sudah mendekati nilai wajar. Sedangkan untuk PT Siantar Top, kami merekomendasikan beli secara taktis karena memiliki pertumbuhan laba dan tingkat pengembalian ekuitas atau ROE tertinggi di sektornya. NPV dengan suku bunga diskonto 12%. Nilai positif ini menunjukkan bahwa proyek memberikan keuntungan yang lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan. IRR 23%, angka ini lebih tinggi dari suku bunga diskonto 12%, sehingga proyek dinilai layak untuk dilaksanakan. Analisis sensitivitas, jika harga bahan baku naik 20%, maka NPV akan turun. Dan payback periode menjadi 3 tahun. Jika permintaan pasar meningkat 10%, maka NPV akan naik. Kriteria keputusan legalitas dan keberlanjutan. Analisis kriteria keputusan investasi menunjukkan bahwa ketiga proyek saham ini layak untuk dilanjutkan karena memiliki nilai NPV yang positif dan proyek
IRR jangka menengah yang diperkira melalui 6% dari sisi legalitas dan organisasi. Ketiga, emiten telah memenuhi standar keputusan hukum yang tekad di bawah pengawas otoritas jasa keuangan serta memenuhi undang-undang perseroan terbatas. Keberlanjutan proyek investasi ini sangat bergantung pada komitmen perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata lokal atau ESG, termasuk transportasi, penggunaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan memenuhi sertifikasi halal serta BPOM yang berkrusial sebagai reputasi di pasar Indonesia. Kami menenangkan pentingnya strategi mitigasi risiko melalui diversifikasi portofolio dan anutan skala terhadap laporan tahunan yang berkelanjutan terhadap modal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Analisis kami menegaskan bahwa sektor barang konsumsi tetap menjadi pilihan investasi yang stabil dan menguntungkan bagi investor jangka panjang. Meskipun terdapat batasan analisis yang terbatas pada data historis dan sensitivitas terhadap harga komoditas pangan. Rekomendasi manajerial kami tetap mendorong investor untuk memilih emiten dengan profil fundamental yang paling sesuai dengan toleransi risiko masing-masing. Harapan besar kami adalah agar hasil studi kelayakan ini dapat menjadi panduan strategis yang bermanfaat bagi sivitas akademik dan masyarakat luas dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas dan berbasis data. Akhir kata dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita berinvestasi untuk masa depan yang lebih mapan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.